Perkenalkan, nama saya Teresia Octavia dari kelas AK4707, kelompok 13, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farul Morensi dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Yesigala Saputri dengan NIM 104022330256. Pengertian aset sendiri berdasarkan ketiga pendapat di bawah dapat disimpulkan bahwa harta atau aset adalah sumber daya yang diperoleh, dikuasai, atau dikendalikan oleh suatu entitas atau perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Salah satu pengertiannya yaitu menurut FASB mendefinisikan aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut. Aset adalah manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Selanjutnya, untuk karakteristik aset sendiri, yang pertama yaitu ada tangible versus intangible. Aset bisa berupa fisik atau tangible seperti tanah, bangunan, lalu bisa juga tidak berwujud atau intangible seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Lalu ada nilai ekonomis. Aset memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur. Nilai ini bisa berubah seiring waktu berdasarkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Lalu ada masa manfaat. Setiap aset memiliki periode yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis. Misalnya, mesin bisa memiliki umur teknis atau ekonomis tertentu sebelum perlu diganti atau diperbarui. Lalu selanjutnya ada kepemilikan dan pengendalian. Aset dimiliki oleh suatu entitas atau individu tertentu yang memiliki hak untuk mengendalikan penggunaannya. Dan yang terakhir, ketersediaan informasi. Informasi mengenai aset harus tersedia dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, termasuk informasi, mengerti nilai atau lokasi fisik. Ada subklasifikasi aset, terdiri dari beberapa, di antaranya yang pertama ada aset tetap, atau tanah, bangunan, mesin, termasuk ke dalam biaya perolehan atau revaluasi. Yang kedua ada aset keuangan, saham atau obligasi, termasuk ke dalam nilai wajar, harga pasar, dan DCF. Selanjutnya ada persediaan, seperti barang dagangan atau bahan baku, termasuk ke dalam biaya perolehan, nilai wajar atau NRV, dan yang selanjutnya ada aset tidak berwujud seperti merek dan hak paten. Termasuk ke dalam pendekatan pendapatan, DCF kapitalisasi, atau pendekatan pasar. Selanjutnya ada aset biologis seperti tanaman, hewan ternak. Termasuk ke dalam nilai wajar berdasarkan pasar atau biaya perolehan. Selanjutnya juga ada aset dalam penyelesaian seperti proyek atau konstruksi dan R&D. Termasuk ke dalam biaya perolehan atau DCF. Selanjutnya ada konsep-konsep aset. Yang pertama ada pengukuran aset, yaitu penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada objek aset dan direpresentasikan dengan cost. Tujuannya menentukan jumlah rupiah pada saat pemerolehan. Faktor penentu besarnya cost atau pengukuran aset diantaranya tujuan pemerolehan dan jenis penghargaan, seperti tunai dan non-tunai. Selanjutnya ada 3 tahap perlakuan aset. Yang pertama ada tahap pemerolehan, yang kedua ada tahap pengolahan, dan yang ketiga ada tahap penjualan atau penyerahan. Selanjutnya ada cost sebagai pengukur sumber ekonomi atau aset. Juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi. Di antaranya tahap pengukuran, penelusuran, dan pembebanan kependapatan. Kemudian ada penilaian aset, yaitu proses penentuan jumlah rupiah suatu objek aset pada saat akan dilaporkan atau disajikan dalam statement keuangan. Tujuannya ada 2, yang pertama menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, dan yang kedua untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, maupun solvensi. Kemudian ada basis pengukuran, adalah nilai pertukaran yang dibedakan menjadi 2, yaitu nilai masukan dan nilai keluaran. Selanjutnya, ada dasar penilaian aset menurut FASB. Di antaranya ada cost historis, cost sekarang, nilai pasar sekarang, nilai realisasi bersih, dan nilai sekarang penerima di masa depan. Kemudian ada pengakuan aset. Cost diakui sebagai aset
apabila terjadi transaksi, kejadian atau keadaan yang mempengaruhi aset. Kriteria pengakuan asetnya terdiri dari definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Selanjutnya juga ada kriteria suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset, yaitu adanya transaksi, sumber ekonomi atau kewajiban yang langka, dibutuhkan dengan berharga, berkaitan dengan entitas yang mengendalikan objek aset, mengandung nilai yang mempunyai manfaat yang terukur dan moneter, dan juga berkaitan dengan waktu pelaporan. Pertama dari company profile PT Avian Tbk. PT tersebut merupakan perusahaan memproduksi cat bahan material bangunan. Perusahaan ini didirikan sejak 1978 oleh Santiko Tanoko di Sidoarjo. Produk dihasilkan beragam diantaranya cat kayu dan besi, cat tembok, pelapis anti bocor, bahan pengencer, cat, dan lain sebagainya. PT Avian Tbk ini terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan telah meraih beberapa penghargaan, salah satunya Avian meraih daftar bergengsi 200 Best Under a Billion 2024 Forbes, yang merupakan ajang tahunan perusahaan publik kecil menengah di Asia Pasifik. Selanjutnya ini adalah sedikit screenshot dari laporan keuangan klasifikasi aset PT Avian. Yang pertama ada aset lancar pada PT Avian terdiri dari kas dan setara kas, kas di bank, deposito, investasi jangka pendek, investasi pada surat, investasi reksadana, piutang, persediaan, uang muka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset tidak lancar dari PT Avian terdiri dari pajak dibayar di muka, properti, investasi, aset tetap neto, aset hak guna, aset tak berwujud, investasi pada ventura bersama, aset pajak tangguhan, dan aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya ada hal-hal yang terkait aset di PT Avian. Total aset PT Avian sendiri mencapai 11 miliar 166 juta, dan rincian aset lancar tersebut ada di 8 miliar, aset tidak lancar di 2 miliar, dan total aset mengalami peningkatan sebesar 3,47% dibandingkan tahun 2022 dengan total 10 miliar. Perbandingan total aset PT Avian dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 total aset PT Avian Tbk mencapai 10 miliar, pada tahun 2020 penurunan ke 10 miliar 792, dan pada tahun 2023 aset meningkat menjadi 11 miliar 166. Yang selanjutnya ada pengendalian dan manajemen aset. Seluruh aset tetap diasuransikan untuk melindungi resiko kerugian termasuk kebakaran. Selanjutnya di next slide, perseroan mengimplementasikan program aset manajemen untuk mencatat, memelihara, mengawasi, serta memfasilitasi regenerasi serta secara efisien. Selanjutnya ada audit internal atas aset dilakukan secara berkala terhadap aset tetap, persediaan, serta aset kebijakan, memastikan akurasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.